Shalom, salam sejahtera. Kita bertemu dalam renungan hari Senin tanggal 7 November 2022. Setiap kemenangan baik atau buruk memberi Anda lebih banyak kepercayaan diri. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di surga. Kasih dan berkat-Mu tetap ada dan menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan tetap terpuji dan termulia atas perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Yesaya 1:16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Saudara, dalam nama Tuhan, orang percaya sebagai gereja yang hidup, seharusnya yang terus terjadi adalah pertobatan, bukan perbaikan. Pertobatan pasti diikuti oleh perbaikan, tetapi perbaikan bisa terjadi tanpa ada pertobatan. Dalam kenyataannya, perbaikanlah yang dominan, yang utama, yang didengungkan. Inilah yang kita sebut sebagai refiking. Karena itu masih banyak orang Kristen semakin kehilangan jati diri, berganti menjadi suara pesanan. Bukan pesan Tuhan, melainkan pesan pendengar dan sponsor. Kehidupan orang Israel hanyalah sandiwara. Ketika mereka beribadah setia mempersembahkan korban kepada Tuhan, tetapi hatinya jauh dari kebenaran. Akibatnya Tuhan muak, Tuhan jijik, bahkan memalingkan wajahnya dari mereka. Hati-hati, jangan menipu Tuhan dengan ritual ibadah. Itu menjadi kejijikan baginya. Israel adalah umat pilihan, namun ibadah yang mereka lakukan tidak berkenan bagi Tuhan. Umat harus berani berbenah diri, membersihkan hidup dari kejahatan. Sebab kita dipanggil untuk hidup bersih, yaitu hidup dalam pertobatan. Ibadah serta mempersembahkan korban adalah hal yang baik. Tetapi semuanya akan menjadi sia-sia dan memuakkan hati Tuhan kalau kita tetap hidup dalam kejahatan. Saudara, dalam nama Tuhan, Allah yang berkuasa atas kehidupan manusia, Ia pemilik alam semesta, menghendaki umatnya hidup bersih di hadapannya. Terkadang apa yang kita dengar dan lihat sangat mempengaruhi penilaian dan sikap kita terhadap orang lain. Secara tidak langsung, cara pandang seperti itu akan mendorong kita menjadi orang yang lebih mementingkan apa yang nampak dari luar. Kita menjadi pribadi yang sangat peduli atas apa kata orang. Kita merasa oke saat orang berkata kita hebat, keren, baik hati, rendah hati, dan berbagai pujian lainnya. Sebaliknya, kita merasa buruk atau bahkan merasa tertolak ketika orang berkata kita tidak sebagus dari biasanya, dianggap membosankan, tidak smart, dan lain sebagainya. Seharusnya dengan percaya dan mengenal Kristus itu adalah hal yang penting dan paling berharga. Karena itu mari kita setia mengikut Kristus. Mari menjaga untuk tetap hidup dalam ketulusan dan kesalehan tanpa kepalsuan. Sehingga kita menjadi orang yang gampang dibentuk dan siap dalam tuntunannya. Jadilah pribadi yang jujur dan berintegritas, yang senantiasa menjaga keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Miliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran dan merealisasikan kasih ke dalam tindakan nyata, sebagaimana telah diteladankan oleh Kristus sendiri kepada kita. Setiap godaan pasti selalu mengintai kita. Maka sangat penting bagi anak-anak Tuhan adalah harus hidup memiliki hati yang kuat, hati yang tangguh, iman pengharapan yang terang. Untuk itu kita harus menjaga dan memelihara diri agar tetap memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap menjadi anak-anak Allah yang sejati. Amin. Nyanyian rohani kita, kekuatan hatiku. Menjual-jual, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.